Sahabat, saya lagi senang-senang ini membaca dua buku yang menurut saya perlu saya review karena ini penting paling tidak untuk mengingatkan diri saya apa yang sudah saya baca ada mengena dan lengket di pikiran. Dua buku itu saya ceritakan dulu. Sebagai penulis biografi, khususnya tokoh-tokoh Batak, saya tentu harus suka membaca biografi, termasuk tokoh-tokoh dunia. Ini buku yang saya baca sekarang, Mau, kisah yang tak diketahui, ditulis Chung Kan. Ini buku yang hampir 1000 halaman. Lalu biografi dari Karl Marx, ditulis Salah, Berlin. Dua tokoh ini saya akan ceritakan, Karl Marx dan Mao, yang saya ingat dari membaca dua biografi ini. Ada satu benang merah atau semacam karakter yang hampir mirip antara Karl Marx dan Mao. Mereka berdua adalah tokoh yang sangat dalam sejarah dunia tidak bisa tidak harus dicatat dan diingat karena pengaruh mereka. Mao dilahirkan dari seorang anak petani, dibesarkan jadi petani, tapi kemudian di umur remaja dia tidak suka menjadi petani. Tapi nanti kemudian dalam pengaruhnya politiknya dia mempengaruhi petani. Dia melihat bahwa hidup jadi petani itu sangat menyedihkan. Kemudian dia melawan orang tuanya dan menjadi guru. Mao kemudian jadi guru dalam sejarah. Dia melihat bahwa hidupnya sangat prihatin secara ekonomi. Bahkan untuk membeli baju pun di masa itu dia harus kesulitan. Maka dia harus berhemat, mengirit, dan dia kadangkala dihina atau ditertawakan oleh murid-muridnya karena bajunya yang lusuh. Bahkan satu waktu karena dia tidak layak seorang guru, ada yang menertawakan dan dia marah. Mao memang bukan orang jenius, tapi memang kemudian dia temukan apa dasarnya, apa kemudian latarnya dia menjadi berpengaruh. Sejak awal dia memang sudah punya tujuan, ingin berdampak. Lalu dia membaca, dan kesukaan membaca inilah awal mulanya dia suka tinggal di perpustakaan. Karena seorang guru sejarah, kemudian dia harus mempelajari sejarah, dan nanti dia mengelola satu majalah yang kemudian dia pengasuhnya, dan majalah itu sebenarnya hanya 6 kali terbit. Dan kehidupan dari Mao ini kemudian menjadi orang yang terus ingin memberi pencerahan lewat tulisan-tulisannya. Dia mengkritik pemerintah kaisar, dia mengkritik banyak orang lewat tulisan-tulisannya. Dan itulah yang membuat kemudian Mao memulai pendekatannya dengan kekuasaan. Dia masuk menjadi politisi di Partai Komunis. Dia bukan pendiri dari Partai Komunis di Cina, tapi dia di awal-awal melihat dan merasa bahwa lewat partai itulah dia akan membesarkan diri. Itulah Mao. Lalu kemudian saya akan menceritakan Karl Marx. Karl Marx ini orang Yahudi asal dari Jerman. Dia banyak dikutip atau sangat mempengaruhi para filsafat. Para filsuf dan para politisi harus membaca pikiran-pikiran Marx. Dia memang pendengung dari komunis, sosialis. Tapi latar belakang kehidupannya memang sangat memprihatinkan juga.
Karl Marx di masa-masa mudanya juga sangat kekurangan akomodasi atau sangat kekurangan hidup yang layak. Dia terlunta-lunta, bahkan untuk makan sendiri juga dia kadangkala sulit. Karl Marx juga dibesarkan oleh membaca. Dia larut dalam membaca, dan di Inggris nanti ceritanya Marx kemudian menemukan semacam habitatnya, semacam pembentuk karakternya ketika dia menemukan perpustakaan yang saban pagi sampai malam dia bergelut di situ. Dan nanti pikiran-pikiran dari Marx, Das Kapital itu juga ditulis karena banyak ya olah dari perpustakaan itu. Herannya, Karl Marx kemudian sangat terkenal ketika dia meninggal. Buku Das Kapital itu pun justru diterbitkan ketika dia meninggal. Jadi banyak pikiran-pikiran Marx yang diikuti setelah dia meninggal. Kiranya lewat tulisan, seruannya lewat buku, itulah Marx. Yang saya mau garis bawahi dua tokoh ini, dua yang sangat berpengaruh di komunis, mereka ini ternyata hidup terlunta-lunta, meminta keadilan, meminta kesejahteraan untuk mereka juga mendapat bagian dari keadilan itu. Karena di masa mereka memperjuangkan keadilan, memperjuangkan apa yang mereka anggap tidak ada keadilan. Tapi kemudian kita tahu juga akhir dari hidup mereka. Banyak hal yang kita pelajari, walaupun mereka berpengaruh, juga berdampak kontroversi dalam banyak kehidupan manusia. Ada yang setuju pikiran Marx dan Mao, tetapi tidak sedikit juga ada yang tidak setuju karena mereka hanya memikirkan kepentingan publik tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Barangkali sangat bertentangan dengan kehidupan mereka pribadi, karena awalnya mereka hidup sangat prihatin, toh mereka memikirkan kehidupan orang banyak, tetapi faktanya juga mereka tidak pernah memperjuangkan kepentingan umum. Saya kira ini dua ulasan buku yang saya temukan dari biografi orang-orang hebat Karl Marx dan Mao. Kira itu yang bisa saya komentari. Terima kasih.